Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya, asisten administrasi umum yang kami hormati dan rekan-rekan kami bagian organisasi, narasumber dari Smart ID di bawah asuhan Universitas Brawijaya dan Bapak Ibu sekalian, utusan dari kecamatan yang saya hormati, saya banggakan dan kita semua harapkan. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dan kami aturkan terima kasih Bapak Ibu sekalian telah bisa hadir di ruangan ini memenuhi undangan kami dalam rangka untuk berpikir bersama untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya di lingkup perangkat daerah kita masing-masing. Nah, dalam hal ini sesi ini adalah pada kecamatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan beberapa hal sebelum nanti disampaikan beberapa arahan penekanan oleh Bapak Asisten maupun dari narasumber, eh, bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama-sama dan kita harapkan juga bisa mengimplementasikan, menyusun dengan baik apa namanya pohon kinerja dan cascading penjenjangan kinerja. Apa itu pohon kinerja, bagaimana tahapan-tahapan penyusunannya, dan kemudian keterkaitannya dengan penjenjangan kinerja, gitu kan, yang terkait dengan lingkup masing-masing nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Akan tetapi yang kita perlu sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini semuanya memiliki dasar hukum dan merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Tidaknya adalah Permenpan, nanti dijelaskan oleh narasumber Permenpan RB nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah dan Permenpan 6 2022 tentang pengelolaan kinerja. Jadi ini nanti akan menjadi apa namanya juga dasar referensi kita bagaimana kita bisa melakukan itu dengan baik karena setelah kita rencanakan kemudian nanti kita tetapkan apalagi menjadi sebuah hal yang harus secara konsekuen kita laksanakan nanti mestinya secara berkala akan dilakukan pengukuran kinerja. Tiap tahun kita juga akan menghadapi masa-masa uh, evaluasi LKJIP, LPPD, Sakip, dan seterusnya. Itu semua melalui dokumen-dokumen yang telah kita rencanakan dan kita sepakati bersama-sama untuk kita capai dalam kurun waktu eh, tertentu tahunan dan sampai dengan menengah atau 4-5 tahun. Nah, termasuk ini juga sudah ada eh, dasar yang akan segera kita tetapkan. Ini adalah sedang masa-masa pembentukan RPJMD yang sedang dalam proses pembahasan yang nanti akan segera ditetapkan. Mudah-mudahan RPJMD kita yang terwujud nantinya bisa ideal. Ideal dalam artian bisa menerjemahkan amanat peraturan perundang-undangan, bisa menerjemahkan visi misi RPJMN maupun Astagita Presiden juga bisa menerjemahkan eh, visi misi lokalitas Kabupaten Wonosobo itu sendiri dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kita harapkan sehingga pada gilirannya kenapa itu semua harus baik, idealnya kita selaku perangkat daerah yang nantinya akan eh, mengusung itu, melaksanakan hal tersebut tidak mengalami kesulitan dalam capaian target-target secara tahunan maupun sampai nanti 5 tahunan. Nah, tujuan kita diharapkan bisa memahami tentang penyusunan pohon kinerja maupun cascading penjenjangan kinerja ini. Nanti keterkaitannya seperti apa, lah nanti dihadapkan dengan posisi perangkat daerah kita. Kebetulan kalau kecamatan ini sifatnya lebih bisa dibilang lebih umum ya, Mbak Ulil maupun Mbak Dinda maupun Mbak Salsa. Ya, nah lebih umum kenapa? Karena perangkat daerah kecamatan ini adalah perangkat daerah yang sifatnya koordinatif, ya, tidak spesifik.
pelaksana urusan seperti halnya dinas. Nah, dinas kan jelas spesifik pengampu urusan tertentu kalau dinas. Kalau badan adalah unsur penyelenggara pendukung. Jadi kepegawaian, keuangan, perencanaan itu adalah eh, penunjang, unsur penunjang dan sebagian perumusan kebijakan. Kalau kecamatan ini sifatnya memang lebih umum, di samping ada mungkin juga penugasan-penugasan khusus tertentu, terutama penyelenggaraan pemerintahan umum, terapi Litmas dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi bukan berarti di kecamatan tidak memiliki target-target tertentu, minimal hal-hal tertentu bisa dirumuskan. Nah, eh, sasaran indikator kinerja selaras dari mulai tingkat perangkat daerah kita sampai dengan individu. Nah, individu ini diharapkan juga memiliki target kinerja yang kemudian mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jadi adanya kita ini di sebuah kantor, di sebuah institusi, di sebuah kecamatan, kalau kecamatan ini per individu dari mulai yang tertinggi sampai dengan pelaksana dan fungsional-fungsional serta pelaksana di bawahnya semua memiliki andil dan peran untuk mensukseskan capaian target tersebut. Dan gitu. Sampai pada makanya sampai ke sasaran kinerja individu mestinya terkait dengan hal-hal yang telah dicanangkan untuk level di atasnya. Jadi berjenjang. Dan memperkuat integrasi perencanaan, pengukuran kinerja. Kami di bagian organisasi ini setiap tahun selalu dalam tanda kutip ya sport jantung gitu dan harus bekerja ekstra untuk mengkoordinasikan semuanya. Nanti juga mendorong Bapeda berkolaborasi pula dengan inspektorat untuk memastikan apa namanya baik unsur-unsur dalam sakit itu. Paling tidak 4 itu perencanaannya yang mulai dari perencanaan-perencanaan kita hal-hal ini. Perencanaannya bagaimana, kemudian implementasinya seperti apa, pengukurannya dan evaluasinya seperti apa, pelaporannya seperti apa. Nah, ini mudah-mudahan kita saat ini masih di posisi B. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan kurang dari 5 tahun ke depan kita sudah berada di level BB. Siapa tahu dalam 1 tahun atau 2 tahun tertentu ini, dalam waktu dekat ini ada lompatan dari B menjadi BB. Kita masih ada di level 60-an, 67-an terkait dengan sakit. Untuk BB statusnya kita minimal 70 up. Itu berkaitan dengan nanti pengajuan zona integritas WBBM lah, itu kan. Kalau WBK sudah ada, untuk WBBM harus syaratnya harus sakit harus BB. Itu berkaitan dengan berbagai hal, indeks-indeks, termasuk indeks reformasi birokrasi dan lain-lainnya itu nanti ada di dalamnya. Nah, membantu tujuan reformasi birokrasi khususnya dalam membangun budaya kerja dan berbasis kinerja yang akuntabel dan berorientasi fokus pada hasil. Ya, kita harus jelas hasil yang kita capai apa, outcome-nya apa, sampai di syukur bisa outcome yang sifatnya luas. Tapi kita harus jelas. Nah, ini nanti disampaikan oleh narasumber. Kegiatan kita laksanakan ya pada hari ini dan terima kasih banyak sudah rawuh dan mudah-mudahan nanti kita bisa tindak lanjuti bersama-sama. Ini masa-masa penyusunan Ranwal RPJMD ini memang kami beriringan berusaha kejar-kejaran waktu, mumpung masih di awal-awal. Ini pun bisa dibilang sudah agak ya agak terlambat gitu. Tapi karena awal-awal ini kita semua sibuk dengan refocusing rehab asisten yang sampai dengan detik ini juga masih belum betul-betul clear gitu. Nah, ini terus terang juga akan menghambat time scheduling kita. Di satu sisi RPJMD harus jalan terus karena ada amanah yang ditetapkan maksimal 6 bulan setelah pelantikan gitu kan. Setelah itu kita bekerja berdasarkan itu. Nah, di satu sisi idealnya RPJMD ini disusun kita sudah memiliki kerangka pikir yang betul terhadap kita mau ngapain, logical framework kita dengan pohon kinerja itu yang kemudian kita tuangkan, kita manifestasikan di penjenjangan kinerja atau cascading. Untuk apa? Itu tadi untuk mensukseskan pelaksanaan
RPJMD yang akan kita capai itu. Itu Bapak Ibu sekalian, nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit banyak ini akan menjadi ilmu dan wawasan bagi kita. Syukur dan kita bisa menindaklanjuti dengan optimal untuk rangka daerah kita masing-masing dan untuk kali ini sesi kali ini khususnya adalah di kecamatan. Demikian Pak Asisten, narasumber, ini rekan-rekan kami dari kecamatan dan Bapak Ibu sekalian dari kecamatan, terima kasih dan mudah-mudahan kegiatan kita ini tercatat sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa maupun di hadapan masyarakat yang kita layani. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf pengantar dari kami dan selanjutnya kami aturkan pada Pak Asisten Administrasi Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak Ibu mendapatkan pencerahan dan materi dari narasumber, ya Ibu Sasa Bilarizky Tamawardina SAP dan Ibu Dinda Galuh Sudarsono Putri SAP, beliau berdua ini jauh-jauh dari Malang, dari negeri yang dingin menuju ke negeri yang dingin. Sama-sama dinginnya. Ya, beliau berasal dari perusahaan atau penyedia jasa untuk Smart ID namanya. Ya, semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau berdua akan bisa panjenengan tangkap dengan baik. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi, kita semuanya dimulai dari suatu perencanaan untuk melaksanakan kinerja dari suatu organisasi, dalam hal ini adalah kecamatan. Ya, maka saya berharap bahwa dalam tempo yang cukup singkat ini, ya, nanti Bapak Ibu bisa menerjemahkan apa yang disampaikan menjadi suatu eh, pohon kinerja yang akan diterapkan di kecamatan Bapak Ibu semuanya. Ada kecamatan yang belum hadir ngacung. Baik, setidaknya sudah memenuhi quorum, setidaknya setiap kecamatan sudah ada yang mewakili. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini sebenarnya sudah dibuka tadi oleh Pak Sekda di sesi pagi yang menghadirkan perangkat daerah. Semua perangkat daerah dihadirkan sama sebenarnya untuk menyusun pohon kinerja dari organisasi Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa kok diperlukan upaya untuk menyusun cascading ini? Monggo bisa dipersani di situ bahwa kinerja organisasi dan kinerja anggaran kita dari waktu ke waktu itu terus meningkat. Ya, yang ditampilkan 3 tahun ke belakang, 22, 23, 24. Ya. Tahun 22 yang memenuhi nilai sangat tinggi ada 88%, sehingga nilainya 94,42% secara keseluruhan. Tetapi ada yang sangat rendah. Kemudian tahun 2023 yang sangat tinggi menurun, tetapi yang sangat rendah meningkat. Hanya saja kinerja anggarannya malah meningkat menjadi 95,29% karena yang memenuhi kriteria tinggi mengalami peningkatan yang cukup signifikan 15%. Ya, kemudian tahun 2024 kinerja sasaran kita kembali meningkat, yang sangat tinggi meningkat menjadi 88%, yang sangat rendah menurun menjadi 2%, sehingga secara keseluruhan kinerja anggaran kita pada angka 96,60%. Sebenarnya sinkron enggak antara kinerja dari sasaran pemerintahan dan kinerja anggaran. Kalau kita melihat seharusnya sasaran yang memenuhi kriteria sangat tinggi itu akan terus meningkat. Tetapi di tahun 2023 terjadi penurunan. Ya. Tetapi komponen atau level yang lain, baik itu yang sangat tinggi maupun tinggi, ada peningkatan dari waktu ke waktu sehingga kinerja anggaran kita meningkat. Nah, mengacu pada hal tersebut, saya mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi pagi ya. Yang pertama, cascading itu untuk memastikan bahwa
kinerja sasaran dari pemerintah daerah dan kinerja anggaran itu sinkron, terukur, dan bisa dipastikan validitasnya. Ya. Dan cascading ini diupayakan untuk memperbaiki kinerja. Kemudian yang berikutnya, ya, arah yang akan ditentukan seharusnya adalah mengarah kepada kinerja dari atau tanggung jawab individu. Nanti kita akan bisa melihat bahwa kinerja organisasi akan disokong oleh kinerja individu-individu yang ada di dalamnya. Kemudian dengan pohon cascading atau pohon kinerja ini, apabila dibuat secara tepat, maka nanti akan memberikan pembagian tanggung jawab yang jelas untuk setiap individu, sehingga nanti workload-nya atau kinerja dari setiap individu, beban kerjanya, itu akan merata. Tadi perumpamaannya, ada beberapa tempat, beberapa perangkat daerah, yang beban kerjanya itu sedemikian tinggi. Tetapi kalau dikaitkan dengan kinerja anggaran atau yang diperoleh TPP misalkan, pada level apa, level kelas jabatan yang sama, maka TPP-nya akan sama. Antara yang mereka kinerjanya tinggi, sangat tinggi, dengan mereka yang menganut paham 704. Paham? 704. Absen pukul 7, absen pulang pukul 4, setelah itu di mana? Anywhere. Kan ada sekarang. Ada WFO, ada WFH, ada WFA. Work from office, work from home, dan work from anywhere. Anywhere-nya di mana? Ya terserah Anda. TPP ini podo, karena kelas jabatannya sama. Nah, dengan pembuatan pohon kinerja yang tepat, maka nanti diharapkan tidak akan seperti itu. Ada pembagian kinerja yang sama, pembagian tugas yang merata untuk seluruhnya. Apalagi sekarang Pak Zulfa kemarin sudah berusaha untuk memberikan tambahan kesejahteraan. Rata meningkatkan TPP-nya. Ada yang menurun? Tidak ada. Karena kami berdua ini terlibat. Ya. Sesedikit apapun diupayakan ada peningkatan dari tambahan penghasilan yang diterimakan oleh panjenengan semuanya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Semoga itu akan terus bisa berjalan. Memang nanti konsekuensinya adalah beban untuk pengeluaran atau pembiayaan belanja pegawainya itu nanti yang harus ditata ulang karena di tahun 2027 ya Pak ya. Tahun 2027 itu tidak boleh lebih dari 30%. Padahal sekarang berapa? 37%. Menurunkan 7%, semoga pendapatan kita naik. Caranya seperti itu. Tidak menurunkan tetapi menaikkan PAD sehingga hitungannya nanti 30% sesuai dengan PAD yang di tahun 2027 mendatang. Semoga ada peningkatan lebih dari 10% sehingga kita masih di bawah 30%. Nah, Bapak Ibu, singkatnya dari apa yang nanti akan para narasumber ini menyampaikan, eh, ditengarai bahwa sebagian besar ASN ini kontribusi untuk pencapaian kinerja organisasi masih kurang. Nyatanya tadi, ada yang memang dari pagi sampai dengan sore waktu datang dan pulang itu betul-betul full kerjaan, ada yang 704. Ya. Karena apa? Karena desain program dan kegiatan yang diskenariokan atau yang direncanakan itu tidak mempunyai dampak yang nyata untuk meningkatkan capaian tujuan dari organisasi. Ya.
konsekuensinya banyak. Nanti akan secara detail disampaikan oleh para narasumber. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini nanti akan membuka wacana kepada Bapak Ibu semuanya bahwa apakah yang pernah disusun selama ini itu sudah benar atau belum. Merencanakan kinerja dari suatu organisasi. Kalau masih ada yang belum sesuai, masih ada yang salah, maka silahkan mumpung beliau berdua ada di sini. Silahkan ditanyakan dan gali informasi yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, agar Bapak Ibu itu bisa membuat perencanaan yang tepat untuk organisasi, sehingga kinerja organisasinya akan semakin meningkat ke depan. Ya. Nah, itulah kenapa pada siang hari ini, ya mohon maaf, karena sesi kedua itu dilaksanakan siang hari. Semoga nanti sebelum maghrib sudah selesai. Sudah selesai enggak, Bu Salsa? Ya, kalau 10 Maser, sekarang sudah hampir jam setengah 3. Ya. Nah, monggo dalam waktu yang sangat singkat ini, tetapi saya yakin nanti dari Smart ID tidak hanya berhenti sampai dengan saat ini, tetapi akan terus berkelanjutan. Ada hal-hal yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu dalam menyusun pohon kinerja dari organisasi di tingkat kecamatan, yang nanti tentu saja mungkin akan ditularkan panjenengan di tingkat desa. Silakan hubungi des yang dibuka oleh bagian organisasi. Ya, jika memungkinkan ada hal yang memang sangat krusial tidak dipahami oleh panjenengan bagian organisasi, maka tidak menutup kemungkinan kita akan berkonsultasi langsung by daring atau luring atau hybrid dengan pihak Smart ID. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa menunggu sampai acara ini selesai karena di tempat yang lain di Kertonegoro ada rapat yang bersamaan waktunya tentang bagaimana kita mengelola lapor bupati. Ya. Di antara sekian kecamatan ada yang pernah mendapatkan kiriman surat cinta tentang lapor bupati? Ada ya? Ada ya? Berapa hari Anda merespon? Berapa menit? Berapa jam? Yang tercepat untuk saat ini sampai dengan bulan Maret kemarin, itu adalah sekitar 48 menit responnya. Yang paling lama 1 bulan. Sebenarnya butuh apa untuk merespon adalah satu laporan saja. Hanya merapatkan, kemudian memberikan jawaban. Nah, konsep jawaban ini yang harus Bapak Ibu sampaikan dengan cermat dan tepat. Lapor bupati berarti ada masyarakat yang menyampaikan keluhannya kepada Bapak Bupati. Maka apabila ada lapor bupati yang nyasar ke tempat panjenengan yang ditujukan kepada kecamatan, maka tolong dikonsep untuk membuat jawaban seolah-olah bahwa panjenengan semuanya adalah representasinya bupati. Bukan hanya dijawab, terima kasih atas laporan Anda, akan segera kami tindak lanjuti. Bukan, berikan penjelasan. Ya, sehingga nanti akan ada respon yang tepat, ada jawaban yang tepat yang memberikan kelegaan dan kepuasan kepada mereka masyarakat agar segera bisa ditindaklanjuti. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu sebagai tambahan kiranya saya mohon maaf sedikit menyita waktu untuk pembukaan ini ya. Monggo kami persilahkan kepada kedua narasumber untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kami yang ada di tingkat kecamatan. Semoga mereka bisa menyerap semua ilmu yang diberikan atau yang dibagikan oleh beliau berdua. Demikian dari saya, kurangnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin ya. Ya, terima kasih Pak Asisten. Pak Kabak mohon izin. Jadi perkenalkan dulu ya Bapak Ibu dari kecamatan. Nama saya Dinda, ini rekan saya Mbak Syabil ya panggilannya. Kami dari perusahaan konsultan dari Malang, Universitas Brawijaya, kalau Bapak Ibu tahu. Nah, jadi Smart ID ini dulu adalah rintisan dari salah satu lab di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, begitu. Oke, mungkin sebelum nanti kita coba langsung ke praktik sedikit-sedikit begitu ya Bu ya, terkait dengan penjenjangan kinerja untuk kecamatan. Mungkin nanti saya sedikit sampaikan terkait dengan materi secara umum begitu. Jadi mungkin kita pengenalan dulu begitu ya Bapak Ibu ya. Yang dimaksud penjenjangan kinerja ini apa sih? Mungkin karena Bapak Ibu yang di sini mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum begitu. Jadi coba kita nanti pelajari terlebih dahulu definisinya penjenjangan kinerja itu apa. Oke, mungkin bisa next slide. Nah, jadi yang pertama kita ke landasan hukum dulu, Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa landasan hukum, tetapi mungkin yang secara spesifik mengatur terkait penjenjangan kinerja itu ada di Permenpan RB nomor 89 tahun 2021. Jadi memang secara regulasi begitu ya, untuk peraturannya masih terbilang baru, jadi mungkin akan sangat wajar begitu Bapak Ibu kalau memang masih asing begitu dengan istilah penunjangan kinerja. Jadi nanti ketika Bapak Ibu penasaran penunjangan kinerja secara detailnya itu apa, nanti mungkin bisa kalau ada waktu luang begitu bisa sedikit di cross check di Permenpan RB-nya. Lanjut. Nah, jadi ini ada sedikit saja latar belakang ya. Kenapa sebenarnya penunjangan kinerja itu akhirnya perlu kita susun. Nah, jadi karena yang pertama ternyata sebagian besar aparatur ini tidak memiliki kontribusi kinerja yang jelas bagi pencapaian kinerja organisasi. Ini sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten, Bapak Ibu ya. Jadi dari masing-masing kinerja individu itu belum terlihat alur nanti seperti menunjang kinerja organisasinya itu di bagian apanya itu belum terlihat jelas. Lalu yang kedua ternyata program atau kegiatan yang selama ini kita laksanakan itu outcome-nya belum terlihat Bapak Ibu ya. Jadi dari kinerja beberapa aparatur itu ternyata atau dari program kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan itu nanti berdampak kepada outcome atau tujuan organisasi itu ternyata masih belum terlihat secara langsung. Yang mana dari dua hal ini nantinya akan menyebabkan pemborosan anggaran. Kenapa bisa boros? Karena nanti penyerapan anggaran yang ada pada program kegiatan atau subkegiatan itu tidak jelas. Jadi misalkan anggarannya terpakai, tapi dampaknya tidak terlalu terlihat jelas. Lalu yang kedua, reward and punishment-nya juga tidak fair, karena tadi kinerja individu, antar individu juga belum terlihat secara signifikan. Lalu yang ketiga, kinerja aparaturnya tidak jelas. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi dan keahlian tidak terarah. Lalu berikutnya. Nah, kalau untuk secara definisinya sendiri Bapak Ibu, jadi penjenjangan kinerja ini sebenarnya adalah alur ya, alur atau penjabaran dari sasaran strategis. Jadi sasaran strategis ini kalau di dokumen perencanaan itu adalah tujuan sasaran, lalu nanti bagaimana indikatornya dan juga nanti targetnya seperti apa dari organisasi yang diturunkan kepada unit organisasi sampai dengan level individu. Nah, jadi penjenjangan kinerja ini seperti alur hierarkis ya, Bapak Ibu. Jadi nanti lihat tujuan sasaran diampu oleh siapa, program oleh siapa, sampai nanti JF itu akan mengampu apa, itu akan terlihat. Nah, kalau secara singkatnya,
penjenjangan kinerja ini adalah alur kita untuk menyusun cascading. Nah, jadi mungkin kalau cascading atau pohon kinerja Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, alur atau proses untuk kita menyusun cascading itulah yang dinamakan penjenjangan kinerja. Nah, itu alur atau tahapannya. Lalu selanjutnya, ini tujuan mungkin kita next dulu. Lalu selanjutnya, oke, jadi kalau kita berbicara terkait penjenjangan kinerja, itu kita harus mengerti dulu. Yang pertama bedanya kinerja dan juga kerja. Ternyata itu secara definisi berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau kinerja itu adalah hasil dari kerja, kalau kerja itu adalah proses kita mengelola input menjadi output. Jadi kalau kinerja itu adalah hasilnya dari kita kerja. Kinerja itu adalah outcome ya Bapak Ibu bahasanya, kalau kerja itu adalah output. Jadi kita harus mengerti perbedaannya terlebih dahulu. Lalu kemudian di sini juga ada pengukuran kinerja. Jadi kalau untuk pengukuran kinerja ini mungkin kalau untuk kebutuhan sakit ya Bapak Ibu biasanya itu kita perlu melampirkan terkait dengan dokumen pengukuran kinerja. Nah, jadi biasanya dokumen pengukuran kinerja itu sifatnya nanti bisa disusun per triwulan atau mungkin per tahun juga ada begitu, yang mana isinya itu bersifat kuantitatif. Jadi itu bisa menunjukkan inputnya seperti apa, outputnya seperti apa, dan juga outcome-nya seperti apa. Lalu juga ada indikator kinerja. Jadi kalau untuk indikator kinerja ini yang selama ini sudah kita tahu ya Bapak Ibu, indikator kinerja ini adalah alat ukur yang mana sifatnya harus smart. Nah, lalu yang terakhir penjunjungan kinerja yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu kemudian next. Nah, kita ke pohon kinerja dulu. Jadi sebelum yang jadi namanya cascading, itu kalau di penjenjangan kinerja itu ada 5 tahap, Bapak Ibu. Cara menyusun penjenjangan kinerja. Nah, pohon kinerja ini ada pada tahap keempat. Jadi tahap 1, 2, 3 itu kita menentukan outcome, CSF, dan indikator. Kalau tahap keempat kita menyusun pohon kinerja, nanti tahap kelima baru kita menyusun cascading. Nah, secara pengertian pohon kinerja ini berbeda Bapak Ibu dengan cascading ya. Jadi kalau pohon kinerja ini nanti isinya kurang lebih itu terkait dengan logical framework. Logical framework yang disusun berdasarkan sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Nah, dari definisinya saja sudah berbeda Bapak Ibu dengan cascading. Kalau cascading itu kita kan nggak perlu menyusun berdasarkan logical framework karena kita bisa langsung mengambil dari dokumen perencanaan ya tujuannya apa sampai nanti dengan ke subkegiatan. Tetapi kalau pohon kinerja itu cara menyusunnya adalah kita menggunakan logical framework. Lalu lanjut. Nah, ini contohnya. Misalkan nanti aktivitasnya adalah menulis. Kira-kira nanti outputnya adalah berupa kumpulan tulisan atau buku. Nah, nanti outcome-nya berarti apa? Ketika kita melakukan menulis begitu ya, melakukan aktivitas menulis dengan outputnya itu berupa buku, berarti harapannya buku itu akan diapakan? Nah, nanti harapannya bisa dibaca. Nah, itu sedikit ya analogi bagaimana perbedaan aktivitas, output, dan outcome. Begitu juga dengan nanti contoh lain, aktivitasnya menjahit. Berarti nanti hasilnya dari menjahit apa? Hasilnya dari menjahit pakaian. Nah, pakaian nanti ini harapannya diapakan? Ya pakaian berarti harus kita gunakan. Nah, contohnya seperti itu, contoh mudahnya. Lalu next. Oke, ini next aja. Next. Nah,
ini ada yang namanya leveling of objective. Jadi kinerja itu Bapak Ibu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah strategic objective. Jadi strategic objective ini adalah hasil yang harus diwujudkan organisasi. Kalau untuk strategic objektif ini biasanya berupa outcome atau mungkin kalau Bapak Ibu lihat di dokumen perencanaan itu berupa tujuan sasaran. Nah, jadi tujuan dan sasaran ini masuk kinerja level strategis, Bapak Ibu. Lalu yang kedua di sini ada kinerja level taktis. Nah, kalau level taktis ini biasanya tingkatannya ada pada program. Jadi nanti programnya itu efektif atau enggak. Lalu yang ketiga ada kinerja level operasional. Jadi kalau level operasional ini adalah berupa nanti eh, kinerjanya itu sudah berupa kegiatan atau aktivitas begitu. Biasanya kalau level operasional ini tidak hanya di kegiatan tetapi subkegiatan juga sudah masuk ke level operasional. Lanjut. Ini juga ada beberapa prinsip ya Bapak Ibu dari penyusunan pohon kinerja. Jadi pohon kinerja yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama, cara penyusunannya itu tidak didasarkan dari dokumen perencanaan, tetapi hasil dari cara Bapak Ibu berpikir secara logis yang nanti juga dielaborasi dengan sebab akibat ataupun jika maka. Jadi misalnya contohnya outcome-nya atau tujuannya adalah penyebab kemacetan. Nah, kenapa kemacetan bisa terjadi? Nah, itu nanti kan kita bisa tahu penyebab kemacetan itu apa aja. Volume kendaraan meningkat, tapi tidak diimbangi dengan eh, penambahan atau pelebaran jalan. Nah, itu nanti kan kita bisa menganalisis secara logis begitu. Nah, lalu yang kedua ada empiris. Jadi ketika meskipun nanti kita menyusun pohon kinerja itu harus secara logis begitu ya hasil analisis berpikir kita, tetapi tetap harus didasarkan pada kondisi ataupun permasalahan yang sedang faktual atau setidaknya ada datanya. Jadi misalkan jadi meskipun nanti kita pohon kinerja ini adalah hasil dari cara kita berpikir logis, kita harus tetap memperhatikan apakah memang kondisinya seperti ini, apakah memang isunya seperti ini. Seperti yang tadi saya contohkan ya, ketika nanti outcome-nya berupa menurunkan tingkat kemacetan, apakah benar penyebab kemacetan itu adalah volume kendaraan yang memang naik. Nah itu kan kita harus punya datanya ya. Jadi takutnya nanti kita terlanjur menuangkan itu, tapi nyatanya selama 1 tahun atau 2 tahun terakhir volume kendaraan itu stagnan, tidak naik. Nah, jadi kita harus juga memperhatikan hal-hal itu. Lalu yang ketiga, sifatnya harus prinsipnya harus antisipatif. Jadi pohon kinerja ini juga harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di masa depan. Karena kan sifatnya pohon kinerja ini bisa digunakan dalam jangka yang panjang ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ketika nanti misalkan di kecamatan ini ada rencana-rencana ke depannya yang baru terlaksana mungkin di tahun 2026 begitu ya, tidak di tahun 2025, itu nanti bisa digunakan sebagai salah satu acuan begitu ketika menyusun pohon kinerja. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu seperti masih meraba-raba gitu ya, karena ini kan memang masih teori, tapi nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh Mbak Syabil begitu. Lalu yang berikutnya, pohon kinerja harus bersifat holistik. Nah, holistik ini apa Bapak Ibu? Jadi holistik itu nanti harapannya pohon kinerja ini harus memunculkan cross cutting. Jadi meskipun judulnya nanti pohon kinerja dari kecamatan, tapi nanti tetap harus memunculkan cross cutting entah dari Dina atau mungkin dari TNI Polri atau dari mana harus memunculkan itu. Jadi nanti tidak hanya berpacu pada urusan kewilayahannya saja. Lalu yang keenam ada out of the box.
Jadi kalau prinsip ini, pohon kinerja harus mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya atau strategi terbaik. Maka dari itu, ini juga masih berhubungan dengan prinsip sebelumnya, bahwasanya pohon kinerja ini kan sifatnya juga dinamis begitu. Lalu yang ketujuh ada materialitas. Jadi pohon kinerja harus diisi oleh kondisi-kondisi yang penting, strategi, dan paling berdampak. Lalu selanjutnya, nah sekarang kita sedikit membahas terkait dengan cascading Bapak Ibu. Jadi tadi kalau pohon kinerja itu adalah sistem atau cara kita berpikir secara logis ya untuk menentukan terkait dengan faktor pendukung atau kinerjanya seperti apa. Kalau cascading itu kan nanti akan didasarkan pada perencanaan. Jadi sebelum ke situ jenis cascading ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada direct cascading, lalu yang kedua ada indirect cascading. Kalau indirect ini dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada yang sharing atau partial, lalu yang berikutnya ada cause effect. Nah, kita ke yang direct atau full cascading dulu. Jadi misalkan outcome Bapak Ibu ini adalah A plus B plus C begitu ya. Nanti penurunannya karena cascading itu tadi kan juga sama ya, sudah disampaikan bahwasannya harus mencakup terkait dengan sebab akibat, maka nanti dari A plus B plus C ini akan turun menjadi, yaitu faktor pendorongnya berarti ada A, B, dan juga C. Nah, ciri-ciri dari direct cascading ini, itu dari outcome dapat dibagi habis. Lalu pembagian targetnya top down dan realisasinya bottom up. Lalu capaian bawahan akan langsung berkontribusi untuk mencapai target atasan. Lalu yang terakhir, bahasa kinerja antara atasan dan bawahan sama, yang berbeda hanya cakupan target. Jadi misalkan, ini kan ada kinerja A, kinerja B, kinerja C. Jadi C ini nanti akan langsung menunjang outcome A plus B plus C. Kalau B sendiri nanti akan langsung juga bisa menunjang outcome A plus B plus C. Jadi nanti sifatnya yang di bawah ini bisa langsung ikut mendukung capaian target dari atasannya. Kurang lebih seperti itu. Nanti contohnya mungkin spesifik bisa disampaikan oleh Mbak Syabil. Lalu berikutnya, nah yang berikutnya ada indirect, yaitu sharing cascading. Nah, sharing cascading ini sifatnya sama, kurang lebih ya. Jadi tetap dapat dibagi habis dan juga pembagian targetnya top down, realisasinya bottom up. Tapi di sini kalau tadi kan contohnya A plus B plus C, turunannya ke A, B, C. Tapi kalau di sini kita cukup mengambilnya A, lalu nanti akan turun menjadi A1, A2, A3, dan seterusnya. Lalu berikutnya, di sini ada cause effect. Jadi cause effect ini kurang lebih sifatnya adalah sebab akibat Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi ya saya contohkan terkait macet. Jadi misalkan volume kendaraan naik itu mungkin bukan salah satu penyebab dari terjadinya macet. Tetapi ternyata kenaikan volume kendaraan itu meskipun tidak langsung menjadi penyebab dari macet, itu tetap berkontribusi atas terjadinya macet. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti outcome-nya adalah A, nanti penurunannya bisa ke B, bisa ke C, dan juga bisa ke D, dan seterusnya. Lalu berikutnya, nah langsung kita ke tahapan penjenjangan kinerja. Oke, jadi ketika kita melihat dari Permen-Pan RB nomor 89 tahun 2021 ya Bapak Ibu, itu di sana sudah dijelaskan
bahwasanya menyusun peninjauan kinerja itu ada 5 tahapan. Yang tadi mungkin sudah saya singgung sedikit. Jadi tahap pertama ini nanti akan menentukan outcome. Outcome atau tujuan kinerja yang akan dijabarkan. Lalu ketika outcome terbentuk, kita akan menganalisis yang namanya CSF. Jadi CSF ini kurang lebih adalah faktor pendukung ya, atau faktor penyebab, atau ya faktor pendukung itu tadi yang menyebabkan outcome ini akan tercapai. Begitu. Lalu yang ketiga, menguraikan CSF ke kondisi antara sampai dengan kondisi yang paling operasional. Yang keempat, ini merumuskan indikator kinerja. Jadi nanti tahap 1 sampai dengan tahap 4, kalau sudah terlaksana semua, pohon kinerja itu akan jadi Bapak Ibu. Jadi pohon kinerja itu ada di tahap 1 sampai dengan tahap 4. Lalu tahap yang kelima, menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan. Inilah yang nanti outputnya berupa cascading. Nah, jadi nanti acuannya kita ada di 5 tahapan ini. Berikutnya. Nah, mungkin dari tahap 1 dulu. Tahap 1 ini kita menentukan outcome ya, Bapak Ibu. Jadi menentukan outcome ini adalah menentukan tujuan. Jadi sebenarnya sebelum Bapak Ibu merumuskan tujuan ya dari masing-masing renstra yang ada di kecamatan, itu tujuan itu kita ada cara membuatnya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ya udah kita pakai tujuannya ini gitu. Nah, itu enggak, ternyata ada caranya. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu kalau di sini disampaikan yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu data yang valid. Lalu kita harus mengidentifikasi juga outcome-nya kira-kira nanti akan berkaitan dengan hal-hal yang sekarang sedang terjadi atau faktual atau dengan isu strategis. Lalu yang ketiga ada 3 cara inti ya Bapak Ibu, yang mana nanti mungkin bisa dibuat juga sebagai acuan Bapak Ibu untuk menentukan outcome. Jadi yang pertama, kita harus melihat dari mandat. Nah, mandat ini dari mana? Mandat ini biasanya kita bisa melihat dari UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, di situ kan nanti sudah dijabarkan ya peran dari kecamatan itu seperti apa. Nah, itu kita bisa melihat dari situ. Setelah dari mandat, kita bisa melihat dari isu strategisnya, Bapak Ibu. Jadi kira-kira isu strategis kewilayahan di masing-masing kecamatan itu apa? Nah, nanti kita bisa lihat dari situ. Lalu yang ketiga, yaitu ekspektasi atau harapan masyarakat. Nah, ekspektasi masyarakat ini kita bisa tahu ketika mungkin masyarakat itu ada pengaduan. Atau mungkin ada masyarakat yang memang langsung menyampaikan aspirasi atau mungkin dari Musrenbang. Nah, dari situ kan kita akan tahu harapan masyarakat untuk masing-masing kecamatan itu seperti apa. Nah, berikutnya setelah nanti outcome atau tujuan itu terbentuk, nanti kita melanjutkan dengan kita menentukan CSF. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, CSF ini kurang lebih adalah faktor suksesnya. Bagaimana sih supaya outcome itu nanti bisa tercapai? Nah, itu nanti akan dijawab di CSF. Nah, menentukan CSF ini juga ada caranya, Bapak Ibu, sesuai yang sudah ada di layar. Jadi yang pertama kita harus meninjau dari kira-kira apa saja sih hal-hal yang harus disiapkan supaya outcome itu tercapai. Lalu berikutnya nanti bagaimana agar outcome ini bisa terwujud, caranya gimana sih gitu. Lalu yang ketiga, kira-kira kondisi yang dibutuhkan supaya outcome atau tujuan ini terrealisasi itu seperti apa sih? Nah, jadi nanti kita bisa mengidentifikasi CSF dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu berikutnya, nah ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi di contoh 1 ternyata isu strategis di suatu daerah itu adalah macet. Jadi mungkin nanti outcome-nya kita bisa merumuskan yaitu menurunnya kemacetan berlalu lintas.
Nah, nanti dari outcome ini menurunnya kemacetan berlalu lintas, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan, yaitu kapasitas jalannya over, bottleneck jalan, jalannya banyak yang rusak, ternyata masih ada parkir liar, dan lain-lain. Mungkin sedikit dikecilkan. Nah, jadi nanti berarti CSF yang bisa Bapak Ibu susun ketika misalkan menurunnya kemacetan, berarti kita harus meningkatkan kualitas kapasitas jalan. Kita harus memperbaiki jalan yang rusak. Kita harus mengurangi pelanggaran oleh pengemudi kendaraan. Kita harus memberantas adanya parkir liar dan sebagainya. Nah, itulah nanti bagaimana cara Bapak Ibu mengidentifikasi CSF dari masing-masing outcome. Nah, lalu berikutnya. Nah, nanti dari CSF itu Bapak Ibu, kita lanjut ke itu tadi kan tahap kedua ya, CSF. Ini nanti kita perlu eh, menjabarkan lagi atau mendetailkan lagi dari masing-masing CSF. Contohnya di sini, ternyata kan CSF-nya over kapasitas jalan. Berarti bagaimana sih cara kita nanti supaya kapasitas jalan ini enggak over? Nah, ternyata kita harus meningkatkan kapasitas jalannya. Lalu juga di sini salah satu CSF-nya adalah jalan rusak. Berarti nanti kira-kira kondisi yang diperlukan untuk memperbaiki jalan rusak itu seperti apa? Ternyata kita harus meningkatkan kualitas permukaan jalannya. Nah, nanti juga untuk CSF-CSF yang lain polanya sama, jadi nanti tergantung ya Bapak Ibu mau menggunakan berapa CSF, mau diturunkan menjadi kondisi yang diperlukan berapa, itu tidak ada batasan dan nanti mungkin bisa disusun sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya. Nah, ini contoh konkretnya ya, Bapak Ibu mungkin bisa dibantu dibesarkan sedikit supaya terlihat tulisannya. Nah, ini tadi contoh outcome-nya. Nanti dari outcome itu akan turun ke CSF. Mungkin sedikit ke kanan. Oh ya, sudah cukup, lanjut. Nah, sekarang kita ke tahap 3. Tadi kan kalau yang di tahap 2 kita mengurai CSF ke kondisi antara. Nah, sekarang kita juga masih perlu ya untuk menguraikan CSF nanti sampai kondisi paling teknis atau operasional. Jadi mungkin yang di tabel itu bisa sedikit dibesarkan. Nah, tadi kan CSF-nya itu adalah meningkatnya kapasitas jalan dibanding kendaraan. Nah, nanti kita identifikasi lagi Bapak Ibu. Jadi misalkan untuk meningkatkan kapasitas jalan dibanding kendaraan itu kondisi yang kita perlukan apa saja? Oh, ternyata di sini ada kendaraan di jalan raya itu harus berkurang. Nah, lalu nanti lajur kendaraan di jalan perlu ditambah. Dan juga yang terakhir, proyek pembangunan jalan atau galian tidak dilakukan pada jam produktif begitu. Nah, nanti caranya sama seperti Bapak Ibu menganalisis dari outcome turun ke CSF. Jadi nanti dari CSF ke kondisi antara itu cara menurunkannya sama. Dan cara menurunkannya Bapak Ibu nanti harus didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang memang selama ini sudah dilaksanakan di masing-masing kecamatan atau akan dilaksanakan mungkin di tahun berikutnya begitu. Jadi yang dituangkan ke kondisi antara atau CSF itu bukan yang hanya andai-andai begitu ya Bu ya, tapi memang bisa optimis, bisa dilaksanakan. Lalu berikutnya. Nah, kita ke tahap 4. Jadi kalau untuk tahap 4 ini nanti kan sudah ketemu ya Bapak Ibu, mulai dari outcome itu nanti tujuan, lalu nanti CSF itu nanti peletakannya di sasaran, sampai dengan kondisi operasional itu nanti sampai di subkegiatan. Nah, kalau di tahap 4, barulah kita melengkapi indikator-indikatornya.
Jadi kan tadi kita belum melengkapi indikator-indikator ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita hanya menuliskan kinerjanya di tahap 1 sampai dengan tahap 3, baru nanti di tahap 4 kita mulai memetakan dengan indikatornya. Begitu. Jadi tadi misalkan eh, kalau misalkan tadi kinerjanya berbicara terkait macet, jadi mungkin indikatornya bisa terkait dengan indeks keselamatan jalan. Nah, nanti itu bisa disesuaikan. Berikutnya, lanjut. Nah, indikator kinerja ini kita juga ada aturannya, Bapak Ibu. Mungkin yang Bapak Ibu sudah tahu, indikator kinerja itu sifatnya harus SMART. Tapi mungkin ini juga ada sedikit insight ya, Bapak Ibu. Ada beberapa satuan indikator, lalu juga di sini ada polarisasi kinerja. Jadi indikator ini ada yang sifatnya maximize, ada yang sifatnya minimize. Jadi maximize itu adalah indikator yang semakin tinggi realisasi dari target, berarti kinerjanya akan semakin baik. Nah, itu kan biasanya indikator-indikator yang memang sudah sering kita temui. Contohnya jumlah pendapatan daerah. Jadi ketika pendapatan itu semakin banyak akan semakin bagus. Lalu ada yang namanya indikator kinerja yang sifatnya minimize. Jadi semakin rendah realisasi terhadap target berarti kinerjanya semakin bagus. Contohnya jumlah titik macet. Jadi semakin sedikit titik macetnya berarti nanti capaiannya akan semakin bagus. Nah, selain itu juga indikator ini memiliki cara konsolidasi periode yang berbeda-beda. Jadi ada yang sifatnya penjumlahan, yang penjumlahan itu antara target realisasi per periode pelaporan, lalu juga ada yang sifatnya hasil akhir, dan sifatnya berupa average atau rata-rata. Berikutnya, berikutnya, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini juga ada beberapa referensi ya, Bapak Ibu ya. Jadi istilah indikator itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama itu yang sudah kita ketahui ya Bapak Ibu, itu terdiri dari tujuan sasaran. Ini diatur pada Permenpan RB nomor 9 tahun 2007 ya, kalau tidak salah. Lalu di sini juga ada IKD. Jadi IKD ini adalah indikator yang terdiri dari indikator kinerja makro daerah dan indikator kinerja kunci atau IKK. Nah, sedangkan ini juga ada IKK. IKK adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah yang diatur dalam Permendagri nomor 18 tahun 2020. Berikutnya. Nah, ini contoh gambaran ya, Bapak Ibu, model yang pohon kinerja sesuai dengan Permenpan RB nomor 89 tahun 2021. Jadi tadi kita kan sudah ketemu outcome-nya menurunnya kemacetan. Nah, kira-kira indikator yang kita bisa gunakan di sini, kita memakai level of service. Lalu juga ada turun ya di sasarannya, berkurangnya parkir liar, berarti kira-kira indikatornya jumlah titik parkir liar sampai nanti ke bawah. Nah, penggunaan indikator ini, Bapak Ibu, itu juga tidak boleh istilah kata mengarang begitu ya. Jadi memang yang benar-benar datanya ada, Bapak Ibu bisa menghitung, lalu juga ada referensi. Jadi referensi yang saya maksudkan itu apakah indikatornya ini mengambil dari IKK atau mungkin dari peraturan-peraturan lain yang sudah ditetapkan atau seperti apa. Jadi harus ada data atau eh, regulasi yang jelas begitu ya untuk pemilihan indikatornya. Lalu berikutnya, nah ini kita sudah masuk ke tahap 5 Bapak Ibu ya.
Jadi tahap 5 ini menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan. Nah, tahap 5 inilah yang nanti kita sebut sebagai cascading, Bapak Ibu. Jadi di tahap 5 ini kita nanti menarik ya, kurang lebih menarik dari pohon kinerja, kita buat menjadi cascading. Nah, next. Nah, tadi kan kalau di pohon kinerja ya, Bapak Ibu bahasanya kan masih outcome. Nah, outcome itu nanti kalau di cascading itu tingkatannya sama dengan tujuan. Lalu tadi ada CSF1 atau CSF2, itu nanti tingkatannya sama dengan sasaran. Lalu di sini juga tadi dari CSF itu kan dipecah menjadi kondisi yang diperlukan. Nah, itu nanti akan menjadi program. Lalu yang berikutnya, yang terakhir itu tadi ada kondisi antara ya, kondisi antara yang diperlukan itu akan menjadi sasaran kegiatan. Nanti penarikannya seperti itu Bapak Ibu. Lalu next, lanjut, 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 lanjut. Nah, ini ada beberapa langkah ya, Bapak Ibu ya, cara penuangan pohon kinerja kepada komponen perencanaan. Nah, di sini juga ada 4 hal ya yang harus diperhatikan begitu. Jadi yang pertama, kita menetapkan kinerja strategis daerah sebagai tujuan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Lalu juga menetapkan kinerja strategis urusan atau bidang sebagai tujuan dan sasaran dalam perencanaan. Lalu menerapkan kinerja taktikal sebagai sasaran program dan kinerja operasional sebagai sasaran subkegiatan. Nah, jadi nanti akan terlihat seperti ini Bapak Ibu di bagannya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini contoh penarikan ya Bapak Ibu ya. Tadi kinerja taktikal sebagai sasaran program. Jadi misalkan di pohon kinerjanya kita melihat di kolom di row yang sasaran program Bapak Ibu. Row sasaran program ini kan menurunnya penduduk putus sekolah. Nah, ini kita mengambil dari pohon kinerja yang sudah disusun oleh Dinas Pendidikan begitu. Jadi nanti sasaran programnya menurunnya penduduk putus sekolah. Nah, nanti caranya kita menentukan kira-kira ini masuk program yang mana, itu kita cari yang maknanya mirip, Bapak Ibu. Jadi yang maknanya mendekati atau maknanya mirip, nanti itulah program yang akan kita pakai. Jadi kira-kira penduduk putus sekolah ini nanti akan diatur di program apa. Nah, ternyata di sini nanti akan diatur di program pengelolaan pendidikan. Nah, nanti cara penarikannya seperti itu. Sama juga seperti dengan sasaran subkegiatan, itu kita melihat dari pohon kinerja, nanti kita tuangkan ke sasaran subkegiatan, lalu nanti dicari maknanya yang paling mendekati di Capman. Lalu lanjut. Nah, ini juga ada penerjemahan ya dari pohon kinerja ke jabatan. Jadi nanti kinerja strategis daerah itu ada tujuan sasaran ya Bapak Ibu. Nanti itu akan diampu oleh kepala daerah. Lalu ada kinerja strategis yang ada pada bidang urusan nanti akan diampu oleh kepala masing-masing perangkat daerah. Lalu ada kinerja taktikal, intermediate outcome, itu akan diampu oleh eselon 3 ya. Lalu yang terakhir kinerja taktikal dan kinerja operasional itu akan diampuh oleh eselon 4 atau mungkin sekarang bahasanya jabatan fungsional. Oke lanjut mungkin. Nah,
Ini kita langsung ke teknis penyusunannya saja ya, Bapak Ibu. Jadi nanti supaya teori-teori yang tadi sudah saya sampaikan bisa eh, tahu begitu nanti peletakannya di mana. Yang namanya CSF itu peletakannya di mana, yang namanya kondisi antara peletakannya di mana. Nanti supaya Ibu mungkin lebih ada pandangan begitu. Nah, mungkin untuk teknis penyusunan penelitian kinerja saya serahkan ke Mbak Syabil. Mohon izin untuk melanjutkan ya Bapak Ibu. Sekarang kita beranjak ke best practice atau contoh penyusunan untuk yang penjenjangan kinerja kecamatan. Mungkin bisa di selanjutnya, slide selanjutnya saja. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Yang sebelumnya tadi Bu. Nah, jadi tahap pertama ada yang masih ingat nggak Bapak Ibu barusan disampaikan? Kira-kira kalau kan ada 5 tahap ya untuk penjenjangan kinerja. Nah, tahap pertamanya apa? Kira-kira ada yang masih ingat? Menentukan outcome, iya betul ya. Jadi menentukan outcome ini ya udah kelihatan ya menentukan outcome gitu. Nah, apa sih yang dimaksud menentukan outcome gitu ya? Jadi menentukan outcome ini adalah menentukan tujuan dan sasaran dari suatu kecamatan gitu ya. Nah, sumbernya dari mana Bapak Ibu? Ada yang masih ingat nggak? Sumbernya kalau menentukan outcome atau tujuan sasaran itu biasanya Bapak Ibu menentukan IKM misalnya ya. Nah itu tuh pertimbangannya seperti apa? Dari apa saja kira-kira? Isu strategis, kemudian mandat, kemudian iya, ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus diingat betul-betul ya Bapak Ibu. Jadi ini kan Bapak Ibu sebentar lagi atau sudah dalam tahap penyusunan Renstra ya Bapak Ibu ya. Jadi coba direview kembali rancangan Ranwal Renstranya. Tujuan sasarannya dilihat gitu ya atau spesifiknya di tujuan dulu begitu ya. Apakah tujuannya ini sudah meliputi ketiga tadi gitu ya. Yang pertama ekspektasi masyarakat, mandat dan isu strategis. Nah, mandat itu maksudnya apa gitu ya. Nah, mandat itu maksudnya UU 23 2014 gitu ya. Terkait kalau kecamatan itu terkait dengan kewilayahan ya atau mungkin langsung ke Perda SOTK-nya gitu ya atau Perbub SOTK-nya. Kira-kira dari arahan Pak Bupati kecamatan itu diminta tugasnya itu apa aja, tugas fungsinya itu apa aja. Nah, kita pastikan bahwa seluruh tugas fungsi itu sudah terangkum pada tujuan di kecamatan gitu ya. Kemudian isu strategis. Nah, bagaimana menentukan isu strategis? Nah, tadi juga sudah diskusi dengan Bapeda di Ranwal RPJMD itu Bapeda sudah melakukan long listing isu strategis per masing-masing urusan. Nah, nanti monggo Bapak Ibu bisa lihat di masing-masing urusan itu ada tidak isu strategis terkait dengan kecamatan atau kewilayahan. Nah, kalau sudah ada itu bisa Bapak Ibu tarik ke Ranwal Renstranya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa elaborasi sesuai dengan permasalahan di masing-masing kecamatan. Nah, saya yakin per masing-masing kecamatan ini serupa tapi tidak sama ya permasalahannya ya terkait dengan pelayanan publik mungkin ya, tapi mungkin masing-masing kecamatan memiliki perbedaan penekanan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, jadi isu strategis di sini itu adalah permasalahan yang terus berulang setiap tahun dan masih belum bisa diselesaikan begitu ya. Semisal tadi sempat singgung ya oleh Pak Asisten terkait dengan lamanya waktu pelayanan. Nah, ini akibatnya itu kan berarti berdampak pada kepuasan dari pelayanan masyarakat. Nah, kira-kira nih nanti
apa saja strategi-strateginya. Nah, kita jabarkan di CSF tadi, gitu ya. Jadi sudah azan ya Bapak Ibu ya, kita stop sebentar. Nah, oke, izin saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa sebutkan ya salah satu mungkin terkait dengan isu strategis yang ada di kecamatan, mungkin bisa jadi inspirasi untuk kecamatan lain untuk penyusunan renstranya. Kira-kira apa ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi semisal isu strategis? Ada yang bisa menyebutkan mungkin satu saja isu strategisnya? Ada? Nggak apa-apa, Bapak Ibu mungkin bisa langsung disebutkan gitu ya, si strategisnya apa. Jadi kalau ini ya saya jabarkan terlebih dahulu ya, ini merupakan salah satu eh, pemikiran kami gitu ya Bapak Ibu ya, kami coret-coret gitu. Biasanya sih yang paling banyak itu terkait dengan tata kelola pemerintahannya ya di kecamatannya ya. Kayak semisal SDM-nya yang masih kurang sehingga nanti pelayanannya juga terdampak begitu. Kemudian kemandirian desa, kemudian peningkatan PAD dan lain sebagainya. Nah, ada yang mengalami hal yang sama nggak Bapak Ibu, isu strategisnya di kecamatan? Ya, terkait dengan kualitas tata kelola kecamatan ya, Bapak ya. Nah, jadi salah satu kualitas tata kelola kecamatan mungkin ya, nah ini nanti bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam isu strategis di Renstranya, begitu ya. Nah, ini memang butuh diskusi sih Bapak Ibu ya dengan bidang-bidang begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang hadir di sini bisa juga menyebarkan gitu ya strategi-strategi penyusunan penjenjangan kinerja ini sehingga Bapak Ibu nggak berpikir sendiri begitu karena ini kan tadi juga sudah di disclaimer oleh Pak Kabak bahwa ini materi yang berat begitu ya. Nah, jadi nanti bisa disampaikan ke teman-teman kecamatan yang lain, dijadwalkan dialog begitu ya Bapak Ibu ketika ingin menyusun IKU ataupun Renstra. Nah, ini salah satu tahapannya yaitu menentukan outcome atau menentukan tujuan melalui ekspektasi masyarakat gitu ya. Kan Bapak Ibu sering nih ya berhadapan dengan masyarakat. Nah, bisa diambil melalui pengaduan, kemudian forum konsultasi publiknya, kemudian bisa Bapak Ibu tanya-tanya begitu ya, atau survei dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga di IKM kan juga ada hasil feedback ya dari masyarakat. Nah, itu bisa Bapak Ibu masukkan gitu. Misal di sini kalau ekspektasi masyarakatnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kemudian meningkatkan kemandirian desa gitu ya, atau mungkin lebih spesifik misalnya peningkatan infrastruktur di kecamatan begitu ya, atau sistem antrian online dan macam-macam begitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, ini merupakan salah satu cara-cara Bapak Ibu dalam menentukan tujuan dan sasaran atau IKU dari perangkat daerah. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu ada yang masih ingat belum? Untuk yang kedua setelah menentukan outcome kan kita ya, itu yang kedua apa dalam penjenjangan kinerja ini? CSF, oke. Next. Ya betul ya Bapak ya. Jadi setelah menentukan outcome, kita menentukan CSF. Apa sih yang dimaksud CSF gitu ya? Nah jadi contohnya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, bukan mutlak seperti ini penyusunannya gitu ya. Jadi permasalahannya atau hal yang ingin kita capai untuk kecamatan itu meningkatnya kualitas pelayanan publik begitu ya. Kemudian kita berdiskusi dengan bidang-bidang. Bapak Ibu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan publik begitu. Nah, apa saja atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu diturunkan menjadi CSF gitu ya. Nah, yang pertama ini hubungannya adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas begitu ya. Jadi, jika pelayanan publiknya berkualitas, maka otomatis outcome-nya bisa tercapai begitu ya. Kemudian yang kedua kompetensi pelaksana begitu ya. Nah, karena tadi kan ada isu strategis terkait dengan tata kelola spesifik terkait dengan SDM begitu ya. Nah, di sini harapannya dengan sebab akibat tadi kurangnya kompetensi SDM. Nah, di sini kita berikan satu CSF terkait dengan kompetensi pelaksana. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan infrastruktur begitu ya. Nah, di sini CSF yang ketiga ini adalah terkait dengan sarana prasarana yang mendukung proses pelayanan publik. Nah, harapannya ketika ketiga CSF ini betul-betul Bapak Ibu laksanakan, maka outcome-nya bisa tercapai gitu. Nah, jadi apa maksudnya CSF atau Critical Success Factor? Faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan outcome ini tercapai begitu ya. Nah, hubungannya atau cirinya itu adalah jika maka. Jadi jika CSF 2 ini tercapai, maka outcome-nya juga tercapai. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini untuk CSF-nya itu Bapak Ibu bisa jabarkan tidak terpacu pada harus berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selama Bapak Ibu masih merasa faktornya itu masih ada begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa jabarkan gitu ya. Seperti ini contohnya, semisal tadi kan mewujudkan sistem dan prosedur. Nah, ini isu untuk mengatasi isu strategis terkait dengan lamanya waktu pelayanan, semisal ya. Jadi kita buat sistem dan prosedur yang berkualitas gitu ya. Kemudian juga terkait dengan responsivitas tadi ya. Nah, ini penanganan pengaduan saran. Nah, jadi bagaimana mekanisme ketika ada orang yang melapor, adanya pengaduan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini inovasi pelayanan publiknya. Nah, jadi keenam CSF ini harapannya ini bisa menjabarkan atau bisa membuat outcome-nya ini tercapai begitu ya. Nah, jadi itu tadi tahap 2. Nah, kalau yang tahap ketiga apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Tahap ketiga ngapain untuk yang penjenjangan kinerja? Setelah kita punya CSF ini. Apa Bapak Ibu
Menguraikan, iya betul. Jadi menguraikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kan tadi udah punya 6 gitu ya, udah punya 6 CSF. Nah 6 CSF ini harus diuraikan sampai ke kondisi operasional gitu ya. Jadi kalau yang tadi ini kan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Nah ini apa gitu ya, secara taktikalnya yang bisa kita kerjakan itu apa atau operasionalnya itu apa. Nah ini harus kita jabarkan sampai betul-betul teknis. Nah contohnya ya Bapak Ibu ya, kan kita ingin pelayanan publik itu berkualitas gitu ya. Nah maka kondisi yang diperlukan yang paling atas itu ya Bapak Ibu ya, mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan, maklumat pelayanan serta survei kepuasan masyarakat gitu ya. Nah, jadi kalau pelayanan publiknya ingin berkualitas, kita harus punya standar pelayanan publik, maklumat pelayanan dan nilai survei kepuasan masyarakat. Nah, jadi turunannya itu ada yang di bawah ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi kalau CSF itu tuh masih belum kelihatan gitu ya kinerja operasionalnya. Outputnya itu masih belum terlihat karena dia sifatnya masih outcome gitu ya, intermediate outcome. Nah, kalau dijabarkan lagi kira-kira outputnya apa saja sih atau aktivitasnya apa saja? Oh, ternyata ketika ingin membuat pelayanan publik yang baik, kita harus punya standar pelayanannya dulu nih gitu ya. Baru nanti punya maklumat, baru ada nilai surveinya. Nah ini akan terus dijabarkan Bapak Ibu ya, sampai kondisi yang paling operasional begitu. Nah selanjutnya, nah ini kami juga jabarkan satu-satu, jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuat penjenjangan kinerja ini sebagai referensi begitu ya. Dan kembali lagi ini bukan sesuatu hal yang mutlak, silahkan didiskusikan oleh bidang masing-masing begitu ya Bapak Ibu. Nah jadi ini contoh yang kedua ya Bapak Ibu ya. Tadi kan kita berbicara terkait dengan kompetensi pelaksana begitu ya, bahwa kembali lagi ke isu strategisnya, pelaksana itu kompetensinya masih kurang, sehingga harapannya untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas, maka kita tingkatkan kompetensi pelaksana. Nah, melalui apa caranya? Nah, ini kita jabarkan di kondisi yang diperlukan gitu ya, yang di bawah itu. Nah, caranya adalah meningkatkan responsivitas. Nah, jadi responsivitasnya layanan di kecamatan itu ditingkatkan, begitu ya. Kemudian mendorong adanya reward and punishment, begitu ya. Jadi selain meningkatkan kompetensi secara eh, kompetensinya itu dia diikutkan BIMTEK begitu ya, misalnya BIMTEK pelayanan dan lain sebagainya. Nah, beliau-beliau ini juga didorong untuk lebih respon terhadap pengaduan masyarakat begitu ya. Nah, selain itu diberikan reward and punishment untuk mendorong juga ya Bapak Ibu ke tercapaian atau kedisiplinan begitu ya dari pelaksana-pelaksana yang ada di kecamatan. Nah, selanjutnya, nah ini juga ya Bapak Ibu, jadi semua CSF itu nanti diturunkan satu-satu ke kondisi yang diperlukan gitu ya, sampai dia ketemu kondisi paling teknis atau operasionalnya begitu ya. Nah ini contoh lagi, kemudian selanjutnya. Nah, ini CSF 4 begitu ya terkait dengan prosedur. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu berkenan ada sistem informasi elektronik di kecamatan, kalau pun juga meningkatkan sistem informasi non elektronik begitu ya. Selanjutnya, nah ini untuk penanganan pengaduan ya Bapak Ibu ya. Jadi kondisi yang diperlukan atau strateginya itu adalah sarana pengaduan, media konsultasi, dan lain sebagainya. Kemudian adanya dokumentasi, publikasi yang aksesibel bagi seluruh masyarakat. Nah selanjutnya,
Nah, ini untuk yang inovasi pelayanan publik begitu ya. Jadi adanya fasilitasi pembangunan atau pengembangan inovasi pelayanan publik. Nah, mungkin Bapak Ibu yang memiliki ide-ide inovasi begitu ya yang ingin ikut mengembangkan begitu. Nah, ini bisa dijabarkan ke dalam kondisi yang diperlukan. Nah, selanjutnya Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi selanjutnya ini adalah tahap 4. Nah, jadi tahap 4 itu kita memberikan indikator begitu ya atau alat ukur begitu ya. Jadi kan tadi kita sudah menguraikan ya Bapak Ibu ya kinerja hingga yang paling operasional begitu. Nah, sekarang kita ingin memastikan bahwa seluruh indikator seluruh kondisi yang diperlukan atau CSF tadi itu terukur begitu ya. Sehingga untuk melaksanakan penilaian, kemudian untuk melaksanakan monitoring itu kita akan jauh lebih mudah begitu ya. Sehingga diberikanlah indikator begitu ya. Nah, di tahap 3 ini merupakan di tahap 4 ini merupakan tahapan kita memberikan indikator begitu ya. Nah, jadi yang pertama dari awal ya Bapak Ibu ya, yang dari sasaran kinerja utama atau outcome tadi, meningkatnya kualitas pelayanan publik, tadi indikatornya yang paling mendekati yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu itu apa begitu ya. Ini macam-macam Bapak Ibu ya, bisa IPP, bisa IKM, kemudian indikator-indikator lain yang masih relevan begitu ya yang ingin digunakan. Nah, ini bisa dijabarkan atau dimasukkan ke sebagai indikator kinerja utama begitu ya. Dan ingat Bapak Ibu saat menentukan indikator utama itu Bapak Ibu wajib mengetahui metode perhitungannya begitu ya. Nah, sehingga apa? Nantinya di akhir periode Bapak Ibu tidak lagi kebingungan begitu ya. Karena seringkali Bapak Ibu biasanya karena indikatornya itu given gitu ya, misalnya diberikan oleh Bapeda gitu ya indikatornya. Nah, Bapak Ibu nggak tahu perhitungannya ini gimana. Sehingga Bapak Ibu juga kesulitan untuk mencapai semisal IPP begitu ya, karena nggak tahu kompositnya itu apa aja. Nah, jadi untuk menentukan indikator yang paling penting Bapak Ibu harus tahu perhitungannya seperti apa. Nah, ini contoh-contoh lain ya Bapak Ibu ya, mulai dari jumlah, persentase, dan lain sebagainya, dan indeks, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini juga ya Bapak Ibu, ini lebih detailnya dari tadi CSF yang diturunkan hingga operasional, semuanya wajib dilengkapi indikator. Selanjutnya, nah ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini lebih lanjutnya kalau tadi yang CSF pertama, ini yang CSF tingkat keduanya karena turun ke sekretaris camat begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat ini sebagai referensi begitu ya. Tidak harus dipakai tapi mungkin bisa melihat polanya. Bagaimana sasaran kinerja dan indikatornya itu bisa terhubung casual loop-nya begitu ya. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh terus ya Bapak Ibu, jadi persentase transparansi pelayanan publik. Nah ini diambil dari persentase maklumat pelayanan yang dipublikasikan, kemudian laporan pertanggungjawaban ini jumlah LPJ yang tersusun tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini di tahap 4, kemudian selanjutnya. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu. Jadi setiap pohon itu selalu memiliki cabang ya Bapak Ibu ya. Jadi terus ke bawah, semakin ke bawah itu semakin operasional. Selanjutnya. Nah, jadi ini selanjutnya.
Nah, ini jadi yang tadi kuning itu sekarang jadi yang biru di atas. Nah, ini kuning ini merupakan turunannya lagi. Selanjutnya, nah ini ada banyak ya Bapak Ibu contoh-contohnya. Nah, ini sudah kita jabarkan hingga kondisi operasional gitu. Selanjutnya, nah jadi setelah tahap 4 kita masuk ke tahap 5 ya Bapak Ibu. Di tahap 5 ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengkonvert atau mengubah pohon kinerja tadi dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menurunkan atau menyusun penjenjangan kinerja itu secara ideal, maka Renstra, PK, dan SKP Bapak Ibu tuh insya Allah sudah clear gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu penjenjangan kinerjanya sudah ideal, itu kan sudah mulai dari program kegiatan, subkegiatan, sehingga siapa yang mengampu apa itu sudah jelas. Nah, maka dari itu ini kita masuk ke tahap 5-nya begitu ya. Bagaimana tadi yang sudah kita rumuskan di pohon kinerja itu bisa dijabarkan di perencanaan. Nah, ini adalah contoh ya Bapak Ibu tadi IPP menjadi indikator tujuannya. Nah, kemudian tadi yang terkait dengan selanjutnya, nah ini masih terkait dengan program rutin begitu ya. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari yang program rutin Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Sasarannya, kemudian indikatornya, kemudian ada target dan hingga anggarannya selanjutnya. Nah, ini terus. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk yang nah ini ya Bapak Ibu ini yang program non rutin ya. Jadi tadi kan terkait dengan CSF 1 begitu ya. Ini mewujudkan penyelenggaraan pemerintah pelayanan publik yang berkualitas. Nah, ini ada indikator programnya persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar pelayanan. Nah, ini kemudian nama kegiatannya apa? Nah, sasaran namanya kegiatannya apa, kemudian sasaran kegiatannya. Nah, ini bisa dijabarkan sesuai dengan tadi yang ada di pohon kinerja gitu ya. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini sampai ke sub kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi di sub kegiatan pun karena Bapak Ibu sudah menyusun penjenjangan kinerjanya, pohon kinerjanya hingga yang taktikal dan operasional sehingga sampai sub kegiatan itu sudah ada sasaran dan juga indikatornya. Nah, selanjutnya, nah ini untuk yang kegiatan yang kedua begitu ya. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Nah, sasaran kegiatannya ini sesuai dengan pohon kinerja tadi ya, Bapak Ibu, meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan pada camat dengan indikator kegiatan persentase kewenangan lain urusan pemerintahan yang terfasilitasi. Dan di sini juga sudah ada target serta anggarannya. Selanjutnya, nah ini sub kegiatannya yang merupakan turunan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, nah jadi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah sampai ke bawah merupakan contoh-contoh yang kami lampirkan hingga sub kegiatan. Nah, ini adalah contoh yang cascading ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika diminta untuk menyusun cascading, inilah contoh yang bisa Bapak Ibu referensikan gitu ya. Nah, ini saya ke bawah. Jadi kan biasanya ditanya ya Bapak Ibu kecamatan itu mendukung
IKU daerah yang mana begitu. Nah, biasanya sih ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Biasanya ada di yang IRB begitu ya. Karena terkait dengan birokrasi begitu atau pelayanan publik begitu. Tapi kalau sepertinya di Ranwalnya Wonosobo ada sendiri ya terkait dengan pelayanan publik. Nah, itu berarti nanti ketika ditanya kecamatan itu mendukung tujuan yang mana, nah Bapak Ibu bisa jawab tujuan yang kedua begitu ya. Nah, kemudian di sini itu terkait dengan IKU-nya yang mendukung indikator tujuan utamanya seperti apa. Nah, ini dijabarkan gitu ya. Jadi ini kemudian di sebelah kiri itu merupakan leveling kinerjanya, sebelah kanan itu merupakan terkait dengan kinerja jabatannya begitu ya. Nah, jadi PK-nya siapa begitu. Nah, itu PK camat itu mulai dari IKU sampai misalnya di program gitu ya. Tapi kalau misalnya PK camat berhenti sampai indikator sasaran, nah itu juga tidak masalah begitu asalkan sudah disepakati bersama. Nah, ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya ini juga ya Bapak Ibu, jadi cascadingnya dibuat seperti ini sehingga bisa kelihatan begitu ya kegiatan apa mendukung program mana, subkegiatan mana mendukung program mana dengan indikator apa, dan siapa yang bertanggung jawab. Nah ini ya, dan levelingnya itu apa. Nah ini kemarin contohnya itu sampai sekretaris camat di kinerja operasional gitu. Kemudian selanjutnya, nah untuk yang dikasih ini ya, ini masuk ke dalam kinerja manajerial begitu ya, yang diturunkan dari kinerja dari Sekcam tadi. Selanjutnya, nah ini hingga sub kegiatan semuanya ada indikatornya dan siapa yang mengampu apa. Nah mungkin itu Bapak Ibu untuk contoh dari best practice kecamatan, tahapan untuk menyusun penjenjangan kinerjanya. Nah nanti bisa Bapak Ibu jadikan referensi dalam menyusun penjenjangan kinerja. Tapi memang tidak mutlak ya Bapak Ibu, itu hanya referensi saja. Kemudian untuk tahapan tadi saya ingin menyimpulkan ya Bapak Ibu ya. Tadi ada 5 tahapan. Nah tahapan pertama tadi apa ya Bapak Ibu ya? Menentukan outcome. Nah menentukan outcome ini dari mana saja Bapak Ibu sumbernya? Kemudian ekspektasi masyarakat, isu strategis, kemudian mandat ya. Kalau mandat tadi dari apa Bapak Ibu sumbernya? Mandat biasanya di apa? Di SOTK ya, di Perbub atau Perda SOTK begitu ya. Nah kemudian yang kedua tahapannya apa Bapak Ibu kira-kira? CSF ya, menentukan CSF begitu ya. Tadi kita sudah punya outcome, kemudian kita menentukan faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan outcome ini tercapai begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu tahapannya apa? Menguraikan, betul. Jadi CSF-nya sudah ada, tinggal kita uraikan ke kondisi yang sampai operasional begitu ya, sampai ke kinerjanya staf begitu ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu. Keempat apa? Kita sudah punya outcome, sudah punya CSF, CSF-nya sudah terurai hingga kondisi operasional. Nah yang keempat apa? Pohon kinerja dilengkapi dengan indikator, betul. Karena kita kan tadi sudah menguraikan CSF ya Bapak Ibu. Nah kan kita pengen tahu terkait dengan pengukurannya seperti apa begitu ya. Pengukuran, karena kinerja ini harus tetap diukur hingga operasional sehingga kita tambahkan indikator di tahap keempat. Kemudian tahap kelima Bapak Ibu.
Tahap kelima apa? Yang terakhir setelah kita punya semua, sudah punya pohon kinerja, sudah punya CSF, sudah punya indikator, yang tahap kelimanya menerjemahkan, betul. Jadi menerjemahkan pohon kinerja yang tadi sudah kita buat ke dalam perencanaan dan kinerja jabatannya, begitu ya. Nah, jadi pohon kinerja ini kan sifatnya logis dan teoritis ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk kita samakan dengan menu program kegiatan yang ada di Capman itu harus kita adaptasi lagi, begitu ya. Nah, kita perlu cascading kinerja sebagai alat bantu kita untuk menyetarakan antara pohon kinerja dan program kegiatan yang ada di Capman, sehingga kita gunakan cascading sebagai alat bantu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan pemaparan best practice dan contoh. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait dengan detail, mulai dari tadi pemaparan pemahaman umum hingga best practice kami persilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Berarti sudah paham ya Bapak Ibu ya, kalau tidak ada pertanyaan. Dites lagi ya. Atau mungkin ada yang mau ini sharing terkait dengan proses penyusunan penjenjangan kinerja di kecamatannya, kendalanya seperti apa, mungkin kita bisa bantu nanti untuk penyelesaiannya seperti apa, monggo Bapak Ibu. Kira-kira kesulitannya apa dalam penyusunan penjenjangan kinerja di kecamatan? Silakan Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Langsung saja, mungkin tidak outcome di kecamatan itu sama semua, karena sepertinya di masing-masing kecamatan itu bisa dikatakan hampir sama, hanya saja berbeda di jumlah pagu anggaran. Nah, itu seandainya bisa memungkinkan tidak jika dikerjakan bersama-sama dan ini jadi kayak template gitu, karena ya itu hampir sama gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Dari Bapak siapa dan dari kecamatan mana, Pak? Saya Fendi dari Kecamatan Mojo Tengah. Oh, oke. Pak Fendi ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya menarik ya, Bapak ya. Apakah bisa dari kecamatan itu penjenjangan kinerjanya ataupun kinerjanya sama gitu ya, Pak ya? Dikerjakan bersama begitu ya. Nah,
Sebetulnya bisa Bapak Ibu ya, karena kan urusan di dalam kecamatan ini sama begitu ya. Pasti di tugas fungsinya itu juga sama begitu dan mungkin IKU-nya pun di RPJMD juga sama begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa secara template itu bisa disamaratakan. Nah, namun tidak menutup kemungkinan untuk kecamatan-kecamatan yang mungkin mau mengelaborasi lagi begitu ya dari standar PON kinerja kecamatan yang sudah ada itu bisa dikembangkan begitu sesuai dengan isu strategis. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa eh, kecamatan ini mungkin sama untuk urusannya dan mungkin isu strategisnya kurang lebih sama begitu ya. Tapi mungkin ada di kecamatan tertentu yang kondisi geografisnya atau kondisi masyarakatnya berbeda. Nah, itu bisa dielaborasi begitu ya. Mungkin ada kecamatan yang infrastrukturnya sudah oke, tapi ada mungkin kecamatan yang masih belum oke. Nah, itu secara garis besar memang sama, tapi perlu pendalaman lagi terkait dengan isu strategisnya. Nah, apabila secara garis besarnya sudah sama, nah nanti mungkin perlu didetailkan di isu strategisnya. Mungkin seperti itu, Pak Fendi. Ada feedback mungkin, Pak Fendi? Oke, selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan proses penyusunannya atau kendala yang dihadapi begitu. Clear berarti ya. Nanti kalau dipelajari, dipraktekkan pelan-pelan, ya insya Allah mudah-mudahan bisa. Clear berarti ya. Clear Bapak-Bapak ya. Oke, udah hampir menjelang jam 4. Ada yang mau ditambahkan dari narasumber? Kalau enggak, saya sudah cukup, saya closing. Cukup, Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Mohon aplaus buat narasumber kita. Sambil ngantuk-ngantuk. Oke. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian. Pun sami dari sih. Sampun nggih. Oke. Syukur alhamdulillah. Kita tinggal menunggu pulang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mbak Sabil dan Mbak Dinda atas apa yang disampaikan. Jadi